Neraca dagang RI yang kalau kita lihat memang masih mencatatkan surplus, Pak, selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024, Pak? Ya kita bisa berhasil mempertahankan surplus ya selama 50 bulan berturut-turut. Itu memang berkat kerja keras kita semua. Dan juga tentu saja memang uh, demand terhadap komoditis yang menjadi andalan Indonesia untuk melakukan ekspor selama ini, seperti misalnya crude palm oil, CPO, ya, kemudian juga batu bara dan komoditas lainnya seperti barang-barang turunan dari uh, hasil tambang nikel kita, itu memang demand-nya masih menguat terus, dan juga memang terjadi penurunan dari import kita. Jadi memang kita bersyukur bahwa pada bulan ini kita masih bisa menghasilkan surplus perdagangan sebesar 2,39 miliar dolar, Sinta. Baik, lalu Pak, jika kita bandingkan ya Pak dengan tahun lalu, bagaimana sebetulnya perbandingan surplus neraca perdagangan di semester 1 2024 dengan semester 1 Pak di tahun 2023? Ya memang kalau kita bandingkan dengan semester 1 ya, itu semester 1 itu dari Januari sampai Juni tahun 2024 ini memang total dari surplus perdagangan kita sebesar 15,45 miliar dolar. Ini memang lebih rendah dari surplus periode sebelumnya, Januari sampai Juni 2023 ya, sebesar 19,92 miliar dolar. Ini memang disebabkan karena salah satu sebab utamanya adalah memang harga-harga komoditas kita, harga-harga komoditas di dunia itu ya, yang menjadi andalan dari ekspor kita memang mengalami penurunan. Sehingga itu berdampak pada hasil dari ekspor dari non migas kita, seperti harga dari CPO, harga batu bara, begitu juga harga dari nikel ya, harga emas, itu semua mengalami tren penurunan pada semester 1 tahun ini, Sinta. Sehingga itu tentu saja memberikan efek terhadap performance dari ekspor kita secara keseluruhan. Tapi memang kita bisa memaintain ekspor base kita juga terus mengembangkan ekspor kita. Demand misalnya dari India ya, India sekarang ini ekspor kita dengan India sekarang sangat besar sekali, bahkan surplus untuk semester pertama ini kita Indonesia adalah dengan India, kedua dengan Amerika Serikat. India karena masih membeli banyak CPO dan juga batu bara dari kita. Kalau Amerika itu kebanyakan justru barang-barang manufactured ya, seperti misalnya footwear, kemudian juga besi dan sebagainya. Jadi memang ini adalah tantangan kita bagaimana kita melakukan ekspansi terhadap export base kita, seperti sudah dikatakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kita juga di Kementerian Perdagangan kerja keras juga untuk mencari pasar-pasar baru. Kita melakukan ekspansi untuk mendapatkan destinasi-destinasi ekspor kita dari the so-called traditional markets ya, pasar-pasar tradisional ke non-traditional market seperti di Afrika, Asia Selatan, di Amerika Latin. Kita juga sekarang sedang menyelesaikan perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan the European Union, dengan Uni Eropa, yang mudah-mudahan itu bisa selesai semuanya bulan September nanti tahun ini, bulan depan, sehingga kalau itu bisa kita selesaikan, maka itu akan membuka pasar Eropa untuk barang-barang yang bisa kita ekspor ke sana, terutama soal misalnya footwear atau alas-alas kaki dan juga besi dan sebagainya. Jadi dan juga tentu saja CPO yang masih menjadi alasan andalan dari komoditas ekspor kita. Baik Pak Bara, selain daripada meluaskan pasar ya Pak, artinya mencari pasar baru, strategi apa lagi yang diusulkan oleh Menteri Perdagangan Pak terkait dengan upaya agar bisa meningkatkan ekspor Indonesia Pak di tengah tantangan ekonomi global? Ya, kita juga mencoba meningkatkan kualitas ya dari para eksportir kita. Kita memberikan pelatihan-pelatihan di Kementerian Perdagangan, kita aktif sekali. Kita juga menjalankan trade missions banyak, pasar-pasar yang non-tradisional saya kemukakan tadi. Juga nanti bulan Oktober kita akan melakukan Trade Expo Indonesia ya. Itu suatu kegiatan Trade Expo yang kita lakukan setiap tahun dan terbesar di Indonesia. Di situ kita mengundang potential buyers dari seluruh dunia. Biasanya itu banyak sekali buyers datang, apakah dari Timur Tengah, dari Eropa, bahkan dari Amerika sendiri, dari Australia, untuk melihat produk-produk yang di situ. Kita aktif untuk mengajak ya
para pelaku ekspor untuk membuka booth berpartisipasi dalam trade expo itu. Itu juga salah satu cara kita untuk membantu mempromosikan barang-barang ekspor kita. Kita juga terus memberikan instruksi kepada kita mempunyai 19 Indonesia Trade Promotion Center, lokasinya ada di 19 negara, ITBC, juga kita mempunyai 23 atas perdagangan di seluruh dunia. Kita selalu memberikan instruksi agar mereka terus aktif ya, membantu mempromosikan barang-barang ekspor kita sambil juga mencari potential buyers. Kita Baik, Pak. juga misalnya sekarang ini untuk perjanjian perdagangan internasional ya, kita juga baru saja membuka Sinta negosiasi dengan the Gulf Countries Council. Jadi itu semacam persatuan negara-negara Teluk ya, yang terdiri dari Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman. Kita sudah melakukan launch ya terhadap negosiasi SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi itu kita harapkan bisa selesai secepatnya. Kalau itu bisa selesai nanti juga kita harapkan maka pasar Timur Tengah, pasar Teluk, pasar dunia Arab itu akan lebih terbuka bagi produk-produk Indonesia. Baik Pak Bara, lalu Pak kalau dilihat secara sektor Pak, di bulan Juni kemarin sebetulnya sektor mana Pak yang paling menunjukkan penurunan ekspor Pak? Artinya ekspor mana ya Pak yang terdalam untuk di bulan Juni kemarin? Yang paling menurunkan ekspor itu yang karena harga-harga komoditas yang saya katakan tadi, Sinta, seperti byproduct dari nikel, karena memang harga nikel turun, maka kemudian otomatis byproductnya juga turun, harga CPO juga turun, kemudian harga batu bara juga turun. Tapi ini sebetulnya bagi kita juga suatu blessing in disguise, karena ini bisa kita manfaatkan seperti dikatakan oleh Menteri Perdagangan untuk memperkuat manufacturing base kita. Jadi kita harus melakukan shift gitu ya, Sinta. Kita jangan lagi mengandalkan komoditas yang mudah kita ekstrak dari bumi seperti misalnya batu bara gitu ya. Kita harus lebih mengekspand kepada barang-barang yang kita hasilkan dari manufacturing proses kita. Sekarang ini kita sedang mengembangkan misalnya kan manufacturing yang dihasilkan dari pengolahan nikel yang sangat kaya di Indonesia, berupa itu baterai untuk kendaraan listrik ya, begitu juga dengan ferronikel dan sebagainya, besi baja, itu yang harus kita kembangkan. Juga yang juga sekarang juga sangat tumbuh besar adalah footwear kita. Kita ketahui sekarang misalnya Sinta, Indonesia itu adalah produser kedua terbesar dari sepatu Nike di dunia setelah Vietnam. Setiap tahun itu Nike memproduksi 600 juta pasang sepatu. Dan kontribusi dari Indonesia adalah 210 pasang. Sedangkan Vietnam terbesar, kontribusi mereka adalah 270 pasang. Nah, kenapa Vietnam itu diuntungkan? Karena mereka mempunyai perjanjian SIPA dengan Uni Eropa. Nah, kita harapkan jadi sehingga sepatu-sepatu Nike yang mereka kirimkan ke sana, itu tarifnya rendah, sekarang kira-kira 3%. Sedangkan sepatu Nike kita yang kita kirim ke Uni Eropa masih terkena tarif antara 7 sampai 11%. Nah, kita harapkan nanti kalau SIPA itu kemudian selesai, maka tentu saja kita bisa lebih banyak mengekspor sepatu-sepatu ke sana. Jadi itu adalah strategi kita, Sinta. Baik Pak, lalu terkait dengan pasar tradisional yang kalau kita lihat ini kan turut menunjukkan pelemahan ya, seperti misalnya Amerika Serikat Pak. Bagaimana menurut pandangan Anda atau strategi seperti apa untuk bisa menarik peluang pasar yang non-tradisional Pak Bara, silakan. Ya, kita aktif melakukan trade missions ya ke negara-negara Afrika, ke Latin Amerika, kemudian juga ke Asia Tengah, dan kita gencar melakukan promosi. Dan misalnya nanti kalau kita menyelesaikan SIPA dengan negara-negara Arab itu nantinya, seperti saya katakan tadi, itu tentu akan membuka pasar Arab kepada produk-produk kita. Jadi itu kita gencarkan. Kemudian juga kita sedang juga dalam tahap negosiasi SIPA dengan negara-negara yang dinamakan Eurasia, yaitu negara-negara yang ada di Asia Tengah, yang banyak bekas yang dulu dikuasai oleh Uni Soviet, juga Rusia juga ada di situ, ada Belarus dan sebagainya. Jadi kalau itu nanti kita selesai juga, maka pasar-pasar non-tradisional yang ada di Asia Tengah itu akan terbuka aksesnya terhadap produk-produk ekspor kita.